Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, pencinta, subscriber, netizen YouTube channel Padu Gaul, channel Gaul Nusantara, dan channel Budaya Berkarya yang budiman di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Semoga semua diberi kesehatan, diberi kelujengan, diberi keberkahan, dan diberi petunjuk setiap langkah hidupnya. Yang sedang sakit selalu kami doakan diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Yang ingin belajar amaliyah semoga diberi kemudahan semua. Yang sudah belajar amaliyah semoga diberi kekuatan untuk istiqomah. Kemudian yang masih punya urusan dengan utang piutang dan riba semoga ditolong oleh Allah untuk melunasi semua hutang-hutangnya, dan kita semua dilepas dari jeratan dan belenggu riba, dan kita semoga ditambahkan oleh Allah rezeki yang halal dan baik dan nyata, dapat dibelanjakan di dunia ini dan berkah sampai akhirat, dan segala penjuru yang Allah kehendaki, dan dimudahkan semua ikhtiar kami, semua ikhtiar kita. Amin Allahumma amin. Pemirsa, kali ini saya mau izin membuat konten yang mungkin jarang diberitakan di dunia manusia. Suatu kisah yang telah ditulis juga dalam Al-Quran dan sangat melegenda, bahwa dulu Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam sebagai nenek moyang manusia itu berada di surga sana. Tapi karena bujuk rayu dan gangguan daripada golongan iblis, akhirnya beliau Nabi Adam alaihissalam diturunkan di bumi dan diberi tugas sebagai khalifah di bumi ini. Logika manusia bahwa bumi ini luas sekali, berarti ada kira-kira bumi bagian mana yang dipijak oleh Nabi Adam alaihissalam. Bumi yang kita tempati sekarang ini adalah bumi yang diciptakan untuk dihuni manusia, walaupun ada bumi-bumi yang lain. Cara jasad manusia sekarang ini, kita yang hidup sekarang ini, saya, pemirsa, itu berada di bumi yang sekarang ini. Kira-kira bumi daerah manakah yang dipijak pertama kali oleh Nabi Adam alaihissalam ketika beliau diturunkan oleh Allah dari surga dulu? Mohon doanya, mudah diberi kelancaran dan ada hikmah yang bisa kita ambil. Selaku manusia, sudah dijelaskan bahwa nenek moyang kita itu ya manusia ini, nggak ada yang lain. Tetapi karena ada iblis yang membelokkan, kadang-kadang manusia sepertinya merasa dirinya keturunan dari bangsa lain. Silakan dicari itu, ada teori-teori yang mengatakan ada evolusi lah macam-macam. Tetapi sebagai umat manusia yang berakal, kita mengakui manusia ya manusia. Yang pertama ya Nabi Adam alaihissalam itu. Kali ini saya mohon izin membuat konten tentang di manakah bumi yang pertama kali dipijak oleh Nabi Adam alaihissalam. Mudah-mudahan lancar dan ada manfaat yang bisa kita ambil. Saya masih ingin temani mediator saya, Pak Sulyono. Pak Sulyono, iya. Assalamualaikum Pak Sulyono. Waalaikumsalam. Sehat Pak Sulyono? Sehat, alhamdulillah. Poso tambah lempah lah pikiran ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Pak Sulyono ya. Pijem raganya ya. Ini Pak Sulyono, selama Anda lahir sampai sekarang mengakui nggak bahwa nenek moyang itu Nabi Adam alaihissalam? Mengakui, Pak. Mengakui ya. Itu dikisahkan ya, baik di kisah-kisah agama ataupun yang lain, itu kan sangat viral sekali ini. Selaku manusia kita diberi akal untuk berpikir kira-kira bumi manakah yang dipijak pertama kali oleh beliau gitu ya. Nah, mungkin ada yang gaib yang tahu. Aku yakin karena kita hidup di alam nyata, kita berdampingan sama gaib. Jelas itu ya. Ada malaikat, ada iblis itu gaib, ya kelihatan. Tapi mereka tahu tentang seluk beluk manusia. Kali ini saya bisa mereka sampean. Dipagari Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin, saya ingin tahu ya Allah,
Di manakah bumi yang pertama kali dipijak oleh beliau Nabi Adam alaihissalam sebagai leluhur kami? Kalau memang diizinkan ya Allah, saya mohon diizinkan makhluk yang asli ya Allah. Kalau nggak diizinkan, tidak usah ada makhluk gaib yang datang ke sini ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin gaib yang diizinkan datang ke sini untuk bercerita di manakah bumi pertama kali yang dipijak oleh Nabi Adam alaihissalam. Saya mau datang ke sini dan masuk ke tubuh mediator ini dengan ilmu yang Anda punya, penyusup, pengikut, pendompleng, langsung dilempar. Jadi yang masuk ke pasal ini betul Anda yang asli. Saya mohon hadir ke sini, sallallahu ala Muhammad. Allah masuk. Energi ukuran sesuaikan dengan tubuh yang Anda masuki. Sallallahu. Bisa bicara manusia dan bahasa Indonesia, wallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka matamu, Anda lihat siapa ini, wajah siapa ini? Saya melihatnya. Wajah siapa? Wajah beliau kekasih Allah. Kalau kamu bohong, hancur, terbakar, sanggup? Sanggup. Waalaikumsalam. Saya kurang sopan karena gue banyak tipuan, ya. Dan ilmu yang Anda punya tolong dibersihkan dulu tubuh ini. Kuasai sepenuhnya, jangan sampai ada yang berdompleng yang salah sasaran nanti. Allah. Sudah. Alhamdulillah, tolong minta bantuan pasukan kamu untuk bentengilah. Saya nggak bisa soalnya, silakan. Ya. Semuanya yang ada di sekitar sini dibentengi, dipagari agar tidak ada penyusup ataupun yang mengganggu. Laksanakan. Sudah. Terima kasih. Saya ini nggak bisa bahas seperti apa. Di sana ya mohon pada Allah, kalau ada wujudkan ya alhamdulillah begitu. Mas, Ya. atau ngopi Mas ya? Silakan. Mau ngopi udut, kamu tidak mau kan Mas? Tidak. Gemuk. Sehat Mas? Sehat. Musim-musim bulan puasa begini temanmu banyak Mas? Banyak sekali bertebaran di dunia ini. Disebarkannya rahmat-rahmat Allah untuk para hamba-hamba yang bertakwa dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Masya Allah. Terima kasih Mas. Senang lah Mas ya, sejuk awane Mas ya. Alhamdulillah. Saya ngopi merokok loh Mas, gak sopan ya. Tidak Sampai apa-apa. subuhnya sudah tadi. Itu memang kebutuhan manusia. Iya, sampai tuan lain tujuannya. Mas, saya mau tanya sebelum aku ingin tahu tentang apa yang saya ingin tahu nanti, saya boleh tahu, ingin tahu jati diri Anda? Silakan. Mana yang berjawab? Kalau enggak jawab Mas ya. Ya. Sebelum masuk ke tubuhnya teman saya ini, tadi saya main di mana Mas? Saya ada di bumi ini. Saya bertugas menjaga bumi di dasar ini, di dalam, menjaga ketentraman, menjaga kesuburan, menjaga harmonisasi alam-alam yang ada di dunia ini. Masya Allah. Jadi di buminya berarti ya? Ya. Bukan di luarnya ya? Bukan. Kalau begitu, dunia manusia berapa umur sampai ya? Saya melebihi sebelum ada manusia, saya sudah ada. Saya 12.000 tahun. 10 tahun. Jadi kalau begitu tentang seluk-beluk manusia kamu tahu kalau begitu? Saya sangat mengetahuinya. Oh. Nah ini yang aneh. Loh kok Anda kok bisa bahasa Indonesia? Bisa. Saya kan bisa menggunakan apa yang saya tempati ini, dan juga saya bisa menguasai seluruh bahasa. Tinggal dengan siapa saya berkomunikasi. Oh gitu. Jadi misalkan jahat yang masuk kalau begitu. Ya. Oh, terus tadi bagaimana ceritanya kok bisa masuk teman saya ini? Sesuai dengan doa kamu yang kamu panjatkan kepada Allah. Kalau kamu ingin mengetahui seluk-beluk dari asal mulanya manusia berada di bumi ini, dengan itulah saya diberikan tugas untuk menyampaikan apa yang ingin kamu ketahui tentang wawasan, pengetahuan adanya manusia di bumi ini dan untuk apa manusia diciptakan di bumi ini. Saya sangat mengetahuinya dari awal mula adanya manusia. Memang bumi ini sebelum adanya manusia sudah ada makhluk-makhluk yang lain yang sudah mendiami di bumi ini. Tapi intinya yang ingin kamu ketahui adalah adanya manusia di bumi ini. Saya sangat mengetahuinya
Karena sayalah yang bertugas untuk mengumpulkan semua tanah-tanah yang ada di bumi ini untuk dikumpulkan menjadi satu. Saya yang mengambil tanah-tanah itu dan saya serahkan kepada Allah. Dibentuklah sebuah jasad seperti manusia dan ditiupkanlah ruh dari beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan sebuah tanah itu dapat mempunyai ruh, mempunyai nyawa, sehingga bisa digunakan layaknya seperti saat ini. Masya Allah. Maaf ini saya ulangi lagi. Jadi Mas ini sebelum dulu mbah saya Nabi Adam alaihissalam di surga itu memang saya mendengar dari tanah diciptakan. Ya. Anda yang mengambil saripati tanah di bumi ini. Ya. Oh. Anda yang mengumpulkan saripati di bumi ini, kamu suka beliau di surga sana biar dibentuk seperti boneka lah kalau gitu. Atau Ya. itu katanya iya. Tanah liat jadi bentuk seperti manusia dengan sempurna sesuai jari-jarinya. Tidak ada yang kelewatan. Semuanya ditata dengan detail. Dari sel saraf-sarafnya, tulang-tulangnya, semuanya dibentuk dari titik yang terkecil sampai sempurna. Bahkan rambut-rambutnya pun terbentuk dengan sempurna. Masya Allah, satu kehormatan buat kami. Kalau saya kurang sopan, maafkan aku Mas ya. Tidak apa-apa. Berarti kamu kan tahu kelakuan saya di bumi ini kalau begitu. Jadi semua manusia yang ada di bumi ini saya mengetahuinya. Jangan dimarah Mas ya. Tidak, karena Apalagi itu yang nakal-nakal itu Mas. Tahu karena kan itu murni dari sifat manusia, sunatullah yang diberikan kepada hambanya, kepada manusia. Semua memang dibeda-bedakan antara manusia dan makhluk yang lainnya. Bahkan hewan-hewan pun sudah ditetapkan sifat-sifatnya. Terima kasih. Jangan diolok aku Mas ya. Tidak. Ya, sebenarnya proses dari dalam alam roh, dalam kandungan dilahirkan kecil sampai sekarang kan nanti banyak proses Mas ya. Nah, terima kasih. Terus Anda mengatakan sebelum manusia di bumi ini ada makhluk lain. Ada. Bisa kamu ceritakan apa itu? Makhluk-makhluk yang sangat besar, makhluk-makhluk yang sangat rakus, dan makhluk-makhluk yang sudah mempunyai teknologi, makhluk-makhluk yang mereka membangun bangunan yang sangat besar. Intinya semua makhluk sebelum manusia itu adalah untuk memakmurkan bumi ini. Namun mereka melalaikan dengan tugas apa yang mereka emban, yaitu taat dan tunduk pada Sang Pencipta. Dari semua yang telah diberikan pada makhluk-makhluk sebelum manusia, mereka pandai membangun bangunan yang sangat besar. Mereka juga sudah mempunyai teknologi yang tidak ada di masa saat ini. Mereka tuh sangat angkuh, sombong, dan melupakan Sang Pencipta, sehingga mereka tuh suka berperang, suka saling menghancurkan. Bahwa sampai ada cerita-cerita di masa lalu bahwa ada golongan-golongan yang selalu berperang dan selalu menghancurkan. Itu ada di dunia ini sebelum adanya manusia. Ada sosok yang sangat rakus, ada sosok yang sangat mengerikan. Sebuah gambaran-gambaran makhluk yang saat ini tidak ada. Dulunya itu ada berbagai macam-macam makhluk. Ada yang diciptakan layaknya manusia dan hewan, mereka digabungkan menjadi satu. Itu ada pada zaman dahulu. Mereka dari sosok yang sangat besar itu membangun bangunan yang sangat tinggi. Mereka mempunyai teknologi, dan akhirnya mereka itu sangat angkuh dan sombong. Jadi dihancurkanlah semua makhluk-makhluk itu karena tidak sesuai harapan yang Allah inginkan. Tapi semuanya itu adalah sebuah proses. Hingga sampai saat ini adanya manusia adalah memang sudah rencana dari Allah untuk memakmurkan bumi ini. Dulu ada di kalangan jin, di kalangan makhluk-makhluk setengah manusia dan setengah hewan, yang disebut dengan nisnas, makhluk yang tidak sempurna, tapi mereka sangat kuat-kuat. Ada yang jin, hin, bin, itu ada dulunya, yang sekarang menjadi jin itu. Mereka sudah ada lebih dahulu, tapi di kalangan bangsa jin itu mereka ada yang taat. Jadi masih diizinkan sampai saat ini mereka untuk tinggal di dunia ini. Ada dari golongan malaikat, ada dari golongan iblis, itu mereka juga sudah diciptakan. Memang mereka itu juga bisa menginjak bumi ini. Dan dulu gaib itu belum ada. Adanya mereka diciptakan terus bisa saling berkomunikasi, bisa saling bertemu. Dan saat ini kenapa dibedakan antara manusia dan jin? Agar tidak saling bertabrakan antara mereka, saling bertikai antara mereka. Jadi sebelum ada manusia
yang mulai Nabi Adam alaihissalam itu ada makhluk lain. Ada. Dan mereka itu nyata kalau begitu Nyata. ya, menempati bumi ini kalau begitu Ya. ya, besar-besar ukurannya. Ya. Nah, lalu ketika mereka dihasil oleh Allah itu sekarang berproses, kan? Saya pernah mendengar itu sampai sekarang itu fosil-fosil mereka bisa masuk sekarang itu betul ya? Betul sekali. Bentuknya apa tuh sekarang? Bentuknya adalah yang hewan-hewan yang sangat besar bisa ditemukan dari mulai tulang belulangnya, bahkan ada yang menjadi fosil batu. Begitupun juga manusia-manusia yang pada zaman dahulu itu sangat besar menjadi fosil batu, menjadi seonggok tanah yang sangat tinggi, bahkan mirip sekali dengan bentuk manusia itu ada ditemukan di seluruh dunia ini. Oh, terus mereka terkubur dalam bumi. Saya pernah mendengar ini, sehingga sampai sekarang sudah gunakan manusia sebagai bentuk minyak bumi, itu betul itu? Iya, itu salah satunya adanya bukti kehidupan di zaman dahulu. Jadi minyak tanah, bensin itu minyak fosil dari mereka kalau begitu? Itu adalah fosil-fosil dari tanaman-tanaman zaman dahulu kala yang terendapkan dari dalam tanah hingga ratusan tahun bahkan ribuan tahun, sehingga mereka menjadi karbon, menjadi zat-zat yang dapat mudah terbakar, dan itu sekarang dimanfaatkan oleh manusia. Jadi sumber daya alam manusia yang berbentuk bahan bakar itu dari mereka dulu manusia itu. Ya. Masya Allah, itu memang ada mereka. Ada. Oh, cuma karena mereka sangkuh, sombong, lupa sama Allah, dihancurkan, udah ganti manusia sekarang ini. Ya. Oh, terima kasih ceritanya, Mas. Ini jarang diungkap di manusia loh. Tidak ada. Secara ilmiah jelas orang mengatakan adanya minyak fosil, minyak apa itu yang sekarang gunakan bahan bakar kendaraan itu. Ya. Itu kan mereka hanya tahu ini terbuat daripada fosil-fosil zaman dahulu. Itu memang ada prosesnya kalau begitu. Ada. Itu terbuat dari mereka-mereka yang sebelum manusia. Ya. Oh, kan dunia sekarang masih dinosaurus itu betul berarti? Betul, memang ada. Dulunya ya hewan-hewan biasa itu. Cuman manusia sekarang itu dibuat lebih kecil karena untuk menebar ke seluruh dunia ini agar mereka dapat berbagi tempat, mereka bisa bersosialisasi dengan negara-negara lain dan dibuat bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Oke, terima kasih, sedikit pengetahuan buat saya, Mas. Pengetahuannya seperti itu. Nah, ini kembali topik saya. Manusia zaman sekarang dibilang akhir zaman katanya. Bahkan alhamdulillah tubuh yang kamu masukin ini, dan aku juga sekarang ini memeluk agama Islam yang syariatnya Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Ya kan gitu prosesnya. Karena setelah beliau tidak ada nabi lagi. Nah, kan gitu. Nah, dikisahkan bahwa dulu manusia yang dicelak oleh Allah pertama kali adalah yang dipanggil Nabi Adam alaihissalam di surga sana. Bahkan Mas sendiri yang bilang mengambil saripet tanah dari bumi ini bawa ke surga sana, kan begitu. Sekarang saya ingin tahu, bumi ini kan luas, bahkan banyak jumlahnya, bukan satu sebenarnya bumi ini kan. Cuma kebetulan yang tempati manusia bumi sekarang saya pijak ini kan gitu. Itu luas. Kalau sekarang ya dibagi beberapa macam negara lah, benua lah. Ada benua Afrika, benua Amerika, benua macam-macam itu kan secara manusia. Ya, kira-kira ketika beliau Nabi Adam alaihissalam dulu diturunkan dari Allah dari surga ke bumi ini itu kan mesti beliau kan nyata jasad ini, nggak ngambang kan gitu, mesti berpijak kan, mesti turun blek. Kira-kira saya ingin tahu bumi mana yang dipijak pertama kali sama pada waktu izin beliau, Mas datang ke sini. Yang boleh dibongkar, yang belum boleh jangan dibongkar, ya gitu, Mas. Apa yang bisa kamu jawab dengan pertanyaan saya seperti itu? Silakan, Mas. Iya, benar. Nabi Adam memang ada. Itu adalah cikal bakal adanya manusia di dunia ini. Beliau diciptakan di surga sana. Dari kehidupannya di surga, beliau mengalami adanya kesalahan, berbuat dosa, sehingga diturunkanlah beliau ke bumi ini dan berpijak di dunia ini. Memang dunia ini sangat besar menurut manusia. Diturunkanlah beliau turun di bumi ini dengan ukuran yang saat itu melebihi dari manusia-manusia sekarang. Turun secara
nyata dengan jasad manusia, kakinya diletakkan di bumi ini pertama kali ada di sebelah selatan sana. Sebelah selatan barat. Kira-kira boleh gak kamu sebutkan kira daerah mana? Manusia kan sekarang ini kenal ada Gunung Muria, Gunung Merapi, Gunung apa itu adalah manusia yang beri tanda biar gampang dikenali gitu loh. Ya. Kalau dulu mungkin belum ada namanya tempat itu kan? Sudah ada. Sudah ada tempat namanya? Ada. Namanya sama sampai saat ini. Sampai sekarang? Ya, Ya beri nama siapa itu? Yang memberi nama adalah dari para kaum kami. Oh, kalau boleh sebutkan, ini tak sedunia manusia loh mas. Ya. Memang aku yakin kalau mas sebutkan banyak orang nolak. Ya. Banyak orang nolak kan? Nah, kira-kira kisi-kisinya itu di wilayah mana? Apa di ujung sana yang banyak apa itu namanya apa padang pasir? Atau di mana sana yang teknologi tinggi-tinggi itu? Atau di mana negara maju itu? Atau di mana kisi-kisinya? Itu adalah tempat pertama kali di mana dunia dipijak oleh manusia yang sekarang dikenal orang di dataran pegunungan Dieng itu. Disebutkan ya? Boleh. Oke, nama tapi itu secara pastinya tidak boleh. Kira-kira yang kamu sebutkan di skip dulu itu wilayahnya sekarang wilayah mana itu di manusia? Ikut wilayah Wonosobo. Kalau lingkungannya kan kita sering bilang ada negara Arab, ada negara mana. Aku tinggal di Nusantara ini. Kalau sekarang dikenal sebagai wilayah apa sih? Masuk wilayah mana itu? Sekarang di tanah Jawa, di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa. Dulu bumi ini bersatu, tidak terpecah belah menjadi bagian-bagian pulau-pulau yang terpecah sampai ke barat, utara, bahkan sampai ke timur. Dulu masih menyatu sebagai tanah yang sangat luas, besar. Dan ketika ada air bah, disitulah baru terpecah. Bumi itu mengambang, bisa berjalan sesuai yang diarahkan Sang Pencipta. Jadi di tempat itu, saya tidak mau mengulang, jangan ngomong mas lo ya. Karena aku yakin banyak orang nolak kalau dikasih tahu. Kalaupun mereka menolak, jejaknya juga masih ada sampai saat ini. Masih ada? Masih. Terlihat oleh manusia langsung? Bisa. Telapak kakinya sampai sekarang masih membekas. Di gunung itu? Bukan di pegunungannya, tapi di lerengnya. Di lerengnya? Ya. Banyak orang lihat? Sudah? Banyak sampai sekarang bisa dilihat, tapi kebanyakan tidak diketahui. Oh, dianggap itu suatu apa namanya mungkin jurang atau apa tanah berlubang gitu aja kali? Sekarang menjadi perairan, menjadi danau yang sangat luas. Oh, itu telapak beliau berarti? Ya. Allahu Akbar. Terus ini, kira-kira yang mas tahu, ya kan? Kalau memang di daerah itu pertama kali Allah menurunkan Nabi Adam alaihissalam, ya kan? Kira-kira bolehkah kira-kira ada maksud tujuannya Allah menurunkan dari tempat situ? Ada tujuannya. Karena di Nusantara ini pada zaman dahulu adalah tanah yang sangat subur, yang berkeselarasan dengan surga. Allah. Semuanya ada di tanah Nusantara ini, baik tanamannya, hewan-hewannya, suhunya, semuanya cocok dengan ada yang di surga sana. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, dihuni sangat nyaman. Semua berkecukupan dari buah-buahan, semuanya ada, hewan-hewan, semuanya lengkap, tidak ada yang tertinggal. Semua kebutuhan manusia ada di tanah Nusantara ataupun di tanah Jawa ini. Maka tidak heran jika sampai saat ini tanah Jawa ini tidak kekurangan makan sedikit pun. Jadi itu, ini logika saya mengatakan begini mas, kalau saya salahkan mas ya. Jadi dulu Nabi Adam alaihissalam hidup di surga. Makanya Allah menentukan di daerah itu kan Nusantara ini iklimnya, suasananya mirip di surga begitu. Betul. Jadi kira biar untuk apa adaptasi penyesuaian beliau Nabi Adam itu nggak banyak mengalami kesulitan begitu kira. Itulah kasih sayangnya Allah kepada makhluknya. Tidak menyia-nyiakan apa yang telah diciptakannya. Allahu Akbar. Terus ini mas, kalau memang mas cerita
bahwa Nabi Adam AS diturunkan di gunung itu, ya kan? Selama ini secara manusia ya, yang katanya otaknya pandai-pandai itu, ada nggak yang mencoba menersik ke sana? Ada, tapi tidak bisa karena belum diizinkan. Oh, Walaupun dicari sampai digali sejauh manapun tidak akan bisa. Bukti-bukti itu belum diizinkan untuk dibuka. Nah sekarang Mas sudah mulai bercerita, kira-kira udah saatnya dibongkar, bisa kah gitu kira? Sedikit demi sedikit rahasia-rahasia itu akan terbongkar ketika memang sudah waktunya dan sudah saatnya untuk diketahui manusia bahwa sebuah kebenaran memang harus diketahui oleh manusia. Sebuah pengetahuan yang memang seharusnya untuk diketahui manusia, siapa mereka sebenarnya, siapa sebenarnya leluhur mereka. Jangan sampai mereka dipalingkan arah, dibalikan arah bahwa manusia adalah keturunan monyet. Bukan semacam itu. Manusia ya manusia, monyet ya monyet. Itu pada tataran hewan, monyet tidak bisa disamakan dengan manusia. Karena dari orang-orang yang fasik itulah ingin membelokkan, intinya ajaran agama yang benar ingin mereka belokkan agar mereka tidak mengakui dengan adanya Sang Pencipta. Ini yang menarik, sudah satu benang merah kenapa Allah menurunkan Nabi Adam AS di Nusantara ini, karena situasi alamnya hampir mirip di surga dulu. Ya. Jangan tujuan biar untuk adaptasi penyesuaian ini nggak malah kesulitan kalau begitu. Ya. Emang di wilayah lain dulu nggak di Nusantara? Dunia lain pada zaman itu ada yang sangat beku dan ada yang sangat panas. Oh. Dan di tanah Jawa inilah suhunya yang cocok, tanahnya yang cocok untuk didiami pada awal mula peradaban manusia. Mudah untuk cari makan, mudah untuk ditinggali, semuanya serba ada, tidak kesusahan untuk cari makan. Tinggal jalan sedikit dapat, kebutuhannya semuanya terpenuhi. Oke. Itu maksudnya Allah ya. Jelas mudah manusia beradaptasi gitu kan. Nah, terus ini, tapi pada kenyataannya ini di zaman sekarang ini kan, memang kalau dulu saya nggak tahu ya, Mas gambarkan sangat indah sekali kalau begitu. Nah sekarang di Nusantara ini saat ini banyak kerusakan, banyak. Mas lihat sendiri kan, kamu kan mengatur bumi ini, kira-kira apa yang terjadi dengan Nusantara ini saat ini sehingga banyak gejolak, banyak bencana, apa yang bisa Mas ceritakan? Bencana-bencana yang terjadi di Nusantara ini adalah sebuah pembenahan dari kami yang diperintahkan oleh Allah langsung untuk membentuk kembali tanah-tanah yang sudah mulai rusak, sudah mulai teracuni oleh kerakusan manusia, keserakahan manusia. Mereka mengambil semua intisari bumi, semua tambang-tambang, semua mereka ambil tanpa memikirkan efek di hari belakangnya. Mereka hanya dengan kerakusan mereka mengambil bahkan sumber-sumber daya bumi yang ada di bumi ini, diambil oleh orang-orang yang sebetulnya tidak punya hak mereka untuk mengambilnya. Mereka dengan senang hati, dengan kerakusannya mengambil, dengan berpolitik yang sangat kotor untuk membodohi orang-orang yang ada di Nusantara ini. Dari situlah alam bertindak. Dengan cara kami tata kembali, kami buat longsor, kami buat banjir, kami buat gempa, bahkan ada yang terbelah. Itu memang saatnya kami membenahi bumi ini agar kembali bersih, kembali bermanfaat untuk manusia-manusia di akhir zaman ini. Samping itu juga sebuah hukuman untuk manusia yang sudah melalaikan apa kewajibannya di dunia ini. Bencana-bencana itu tidak bisa dihindari, bahkan gempa, banjir, tanah longsor, semua memang sudah saatnya untuk diriset kembali, ditata kembali, untuk kemakmuran manusia-manusia nanti yang taat kepada Allah, yang menjalankan perintah dan meninggalkan semua larangannya. Semuanya akan ditata kembali
tatanan yang lebih baik lagi, kesejahteraan, kemakmuran, gemah ripah Allah jinawi, semuanya akan tercukupi untuk manusia nantinya. Tidak ada kesenjangan, tidak ada kesewenang-wenangan dari bangsa ini maupun bangsa lain. Tidak akan bisa mereka seenaknya mengambil apa yang mereka inginkan. Oh begitu Mas. Ya. Itu proses kalau begitu. Proses. Dari apa yang Mas omongkan tadi, saya berusaha mengulangi. Kalau salah-salahkan Mas ya. Karena ini saya berusaha memberi kepahaman. Siapa tahu manusia ada cahaya kan gitu. Dulu ketika Nabi Adam salam turunkan di Nusantara ini keadaannya bagus, hampir mirip surga. Itu tapi keserakan manusia. Nah, kan banyak ini Nusantara Asia, sehingga sekarang alam ini banyak kerusakan. Sekarang timbul banyak bencana. Ini ternyata golongan Anda bekerja lagi untuk mengembalikan semula begitu. Ya. Nah, ini manusia-manusia, ya kan? Secara logika, kan mereka berdalih memanfaatkan daripada sumber alam manusia dunia ini gitu loh. Apa Mas? Ada yang, Dari mana itu? ada yang tidak suka saya membuka ini. Ya, Golongan apa? Tuhan iblis biasa. Langsung. Ya, Loh, kan ini kan bulan puasa, diikat mereka. diikat. Yang ada pada manusia itu masih banyak. Oh, daripada orang pintar itu. Ya. Kok tahu mereka bagaimana caranya? Mereka punya telisik dari pasukan-pasukan mereka. Tugas mereka kasih pelajaran nanti ya. Ya, mudah sekali. Tenggelamkan kakinya aja. Gitu. Tidak. Tidak apa-apa ya kan? Kenapa? Harusnya kan oke, gak ada hubungan kan gitu. Dan dia sadar mereka kan. Ya itulah Mata mereka tuh selalu melihat sini terus. Ya. Jadi kerusakan itu seperti itu. Itu dari segi manusianya kan mereka berdalih mengolah alam. Karena itu memang haknya mereka lah katakan. Bagaimana kok bisa timbul kerusakan itu karena pengaruh gaib yang mana seperti itu mereka? yang namanya kerakusan adalah sifatnya para iblis. Oh, gitu ya. Jadi mereka mengolah alam ini melupakan Allahnya begitu. Mereka mengambil dengan kerakusan yang sangat parah untuk memperkaya diri mereka, untuk membanggakan diri mereka agar diakui oleh dunia. Mereka lah orang yang paling kaya, mereka lah orang yang paling berkuasa, sehingga tega melakukan semuanya, melakukan kecurangan-kecurangan, melakukan yang tidak sepantasnya dilakukan oleh manusia, menipu, cara menindas sistem politik kekerasan, seperti itu, membunuh, membinasakan, menjajah lah. Nah, ini tadi Mas mengatakan sekarang adanya banyak bencana ini, golongan Anda merefresh lagi, mengembalikan dunia pada semula, sehingga itu banyak bencana banjir, bahkan ada yang terbelah sana itu, betul ya? Tapi itu, nah itu Anda mengatakan mau refresh lagi. Apa kira-kira manusia yang nanti menempati itu apa gak sama kelakuan seperti yang sudah kamu ceritakan? Pada akhirnya beda. Hanya orang-orang yang mempunyai kejernihan hatilah yang akan bisa merasakan kemakmuran di akhir zaman nanti. Karena semua itu ada evaluasi, ada eliminasi yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Ada bagian-bagian orang yang bisa menikmati itu, tidak semuanya. Tapi jika manusia itu ingin kembali kepada Allah, akan diizinkan untuk ikut memperbaiki dirinya, menikmati semua yang ada di bumi ini di akhir nanti. Dan semuanya itu bukan omong kosong, dan semua itu akan terjadi. Baik mereka berteori semacam apapun, semuanya akan pasti terjadi. Dan diawali di tanah ini, akan dimulainya kebangkitan-kebangkitan, semuanya ditata ulang kembali. Walaupun mereka menyerang dari sana sini, jika Allah tidak mengizinkan, tidak akan bisa berhasil. Begitu. Jadi ini yang menarik buat saya yang bodoh ini kan juga Mas lihat sendiri kan. Sekarang di Nusantara ini, maaf ini, kalau iman pada Allah, pinterlah bicara. Bahkan masjid berdiri di mana-mana, pendidikan agama Islam tepat di mana-mana, kan gitu.
Tapi pada kenyataannya ya secara dunia manusia memang banyak pelaku kejahatan juga orang-orang yang maaf ini beragama seperti yang saya laksanakan kan begitu. Nah sekarang Anda mengatakan yang menikmati orang-orang jerih hatinya yang pertama pada Allah itu orang-orang yang bagaimana, ceritakan apa orang pandai-pandai bicara itu yang berdakwah itu atau orang bagaimana? Tidak. Bagaimana misalnya? Orang yang telah berserah diri kepada Allah, ikhlas ridho apa yang diberikan Allah di saat ini. Mereka tidak mengeluh, tapi mereka tetap menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, dengan sempurna, selalu bertobat dan menyadari kesalahannya. Itulah orang-orang yang bisa menerima dan menikmati dari apa yang telah dijanjikan oleh Allah di akhir zaman ini. Menikmati apa yang dijanjikan oleh Allah. Dari kata-kata dijanjikan ini saya sering mendengar kisah seorang Nabi Yusuf alaihissalam dulu di akhir zaman ada yang dijanjikan oleh Allah. Apa itu yang ada maksudkan? Maksudkan? Nah sekarang sebagai umat pemeluk agama Islam seperti ini, kan Rasulullah sudah meninggal itu, sudah hampir 14 abad dari kami. Dan banyak yang mengamalkan, tapi seperti itu bentuknya. Dan aku juga pernah dialog dengan golongan seperti Anda bahwa sekarang ini memegang Islam yang benar itu sangat panas sekali. Kalau menurut Mas, kira-kira di akhir zaman ini agar orang itu bisa sesuai apa yang diinginkan oleh Allah penciptaannya itu, kira-kira apa yang diikuti manusia harusnya, Mas? Yang harus diikuti oleh manusia adalah Islam yang kafah, sempurna, Islam yang tidak sesuai dengan nafsunya, Islam yang memang diberikan oleh Nabi Muhammad dan diwariskan kepada seluruh umatnya. Islam yang rahmatalil alamin itu Islam yang tidak neko-neko, tidak sesuai yang kebanyakan sekarang ini. Mereka menjalankan ibadah itu sesuai nafsunya, ditambah-tambahi, walaupun dibanyak-banyakin, kelihatan banyak tapi tidak ikhlas. Buat apa? Ibadah itu yang sesuai perintah dari Allah, apa ya dilaksanakan itu. Tidak usah ditambah-tambahi, tidak usah dikurang-kurangi ataupun dirubah syariatnya. Sempurna dilaksanakan dengan baik, simple, sederhana, itu maksud saya. Tidak usah terlalu berat. Tugasnya apa ya dilaksanakan seperti itu. Tidak usah ditambah-tambahi, cari ilmu sebanyak-banyaknya, cari ke sana, semuanya di tempat-tempat semuanya dituju, didatangi untuk memperbanyak ilmu mereka. Dari keilmuan mereka cari, dari kesempurnaan mereka cari. Tapi itu malah membuat hati mereka itu goyah dengan membandingkan ajaran ini dengan ajaran ini. Jadi tidak punya keteguhan hati. Jika sudah menemukan yang sebenar-benarnya ajaran yang diturunkan dan diwariskan oleh Rasulullah, dipeganglah dengan sekuat-kuatnya. Walaupun itu terasa panas, terasa berat, terasa diasingkan oleh masyarakat yang lain, dipegang dengan teguh, kuat sampai akhir hayat nanti. Bahwa ajaran Islam yang sebenar-benarnya itu memang sangat berat, bahkan dikucilkan oleh masyarakat yang lain. Tapi peganglah dengan kuat sampai akhir hayat nanti. Jangan sampai terpengaruh dengan hasutan-hasutan orang yang di sana, yang mereka sudah melaksanakan amalan-amalan Islam yang menurutnya itu sudah benar, dengan ajaran-ajaran dari buku-buku dan kitab-kitab yang setumpuk itu, yang mereka menganggap bahwa mereka lah yang paling benar. Jangan sampai terpengaruh semacam itu. Jika sudah menemukan dari ajaran yang diberikan dan diwariskan oleh Rasulullah, pegang dengan kuat-kuat sampai akhir hayat nanti. Itulah yang akan menerima dan menjalani hidup di akhir zaman nanti, sampai apa yang dijanjikan oleh Allah itu terwujud. Allahu Akbar. Ini apa yang Mas omongkan dari awal tadi, saya berusaha untuk merefresh sesuai dengan pengalaman saya hidup Mas hari ini ya. Kalau Anda mengatakan ada yang dijanjikan di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengikuti syariat Muhammad SAW kan begitu. Nah, beliau sudah wafat, itu katanya di pewarisnya beliau, pewaris Rasulullah kan gitu, pewaris Nabi itu loh. Kan banyak ini, banyak orang yang pintar-pintar membuka kitab, mengajarkan seperti itu. Lihat sendirilah di Nusantara ini kan, berdiri tempat lembaga pendidikan yang tinggi-tinggi, megah-megah, bahkan seperti itu, pandai-pandai hafalan, apa itu yang dia maksud? Tidak. Lalu bagaimana?
Mereka itu hanyalah mereka yang merasa saja bahwa mereka adalah pewaris para nabi. Yang namanya pewaris itu tidak bisa mengaku-mengaku. Yang namanya pewaris itu adalah ada silsilahnya, ada urutannya, tidak bisa mengaku-ngaku seenaknya saja. Dari mana asalnya kok mengaku-mengaku? Al ulama warasatul anbiya itu adalah ada urutannya. Memang mereka mengaku-mengaku ulama. Ulama adalah orang yang mengetahui banyak ilmu. Tapi belum tentu mereka itu mewarisi. Tidak semua orang bisa mewarisi, hanya orang yang terpilihlah yang bisa mewarisi. Mereka berpaku pada ilmu-ilmu mereka yang mereka anggap itu sudah menguasai seluruh ilmu yang ada di agama Islam. Tidak ada yang terlewatkan dari apa yang mereka ketahui. Dari situlah mereka mengaku bahwa mereka itu ulama-ulama yang harus dijunjung tinggi, dihargai, dihormati. Tapi belum tentu itu adalah seorang pewaris yang bisa mengemban tugas di akhir zaman ini. Jadi bukan itu. Bukan. Lalu tadi Mas mengatakan bahwa bumi Nusantara ini direfresh lagi, mau dikembalikan seperti dulu ketika pertama kali nenek moyang kami Nabi Ibrahim salam diturunkan di Nusantara ini. Tapi mengatakan juga nanti orang-orang yang mengikuti ajaran yang benar tadi, yaitu mereka ikut Rasulullah. Lalu kira-kira adakah ulama sekarang ini yang membimbing manusia untuk melaksanakan Islam salah kafah? Padahal menyebutkan tadi yang pada itu belum tentu kan gitu. Ya. Adakah kira ulama sekarang ini yang Islam salah kafah? Ada. Bisa kamu ceritakan? Bisa. Ulama itu seperti halnya manusia biasa, tidak banyak dikenali oleh manusia umumnya. Masih tersembunyi. Beliau mengajarkan tentang syariat dan hakikat yang sebenar-benarnya, apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah pada zaman dahulu 1400 tahun yang lalu. Yang disampaikan Rasulullah itu, yang diajarkan beliau yaitu tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Itu ada? Ada. Bentuk nyatanya yang Mas lihat ya. Kalau saya pribadi, pengalaman saya, aku dulu banyak dosa. Saya pribadi loh ya. Banyak maksiat. Alhamdulillah diajar seperti ini. Sekarang alhamdulillah buat rahmat Allah dimudahkan untuk taat kan begitu. Kira-kira seperti itu ya bisa Mas ceritakan? Berproses memang. Iya. Nah, sekarang ini ada yang mengatakan ulama masih tersembunyi kan gitu. Tersembunyi. Padahal mau tidak mau harus berdakwah. Beliau kan begitu. Kira-kira bentuk dakwahnya caranya sekarang apa? Ya Mas lihat. Dakwahnya sekarang memang sudah mulai terbuka. Cara beliau melalui media itu mereka sudah menyebarkan ajaran-ajaran, tapi tidak bisa lewat media, harus datang langsung kepada murid-muridnya yang sudah mengamalkan lebih dahulu. Datanglah ke tempat-tempat yang sudah diizinkan oleh beliau untuk belajar. Dari situlah semuanya akan terbuka, semuanya akan menjadi jalan untuk manusia bisa belajar lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Belajar dengan keikhlasan, belajar dengan keridhaan, belajar ibadah dengan sebaik-baiknya, bertobat dan bisa menerima keadaan. Tidak usah mencari-mencari, semuanya dijalankan dengan seadanya saja. Beribadah sewajarnya, apa yang diajarkan itu dilaksanakan. Carilah guru-guru di mana saja, asal itu guru yang sudah menyambung kepada beliau. Seperti halnya yang sudah ditempatkan wakil-wakil beliau di Nusantara ini. Temuilah mereka untuk belajar dari sedikit demi sedikit, membenahi diri baik dari rohani maupun dari jasmani, diperbaiki. Semuanya akan tertata rapi kembali. Tidak harus langsung ketemu dengan beliau langsung. Belajarlah dari wakil-wakil beliau. Dan jika memang sudah saatnya untuk diizinkan bertemu dengan beliau, akan diizinkan bertemu. Jadi itu ternyata beliau sudah berdakwah, sudah mulai bentuk nyatanya ada gitu. Dan itu ada manusia-manusia yang untuk mengajarinya. Kalau di saya pribadi, sering saya dialog sama jin yang muslim, itu saat saya akhir zaman ini, ibadah kami ini mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW kan gitu.
benar secara syariat maupun hakikat seperti itu. Ya. Itu ada maksud. Ya. Itu mereka yang akan nanti menikmati daripada refresh daripada bumi Nusantara yang rusak ini. Ya. Oh, kalau Mas lihat dari golongan manusia yang sudah belajar seperti ini sudah banyak belum Nusantara ini? Sudah banyak. Sudah banyak. Ya. Bentuk nyata dari perilaku mereka bagaimana? Perilaku mereka yang sudah menjalankan amaliyah yang dari beliau sampaikan, yang dari beliau ajarkan, itu sedikit demi sedikit rohaniyahnya mereka tertata, hatinya mereka tentram, damai, tidak terlalu memburu dunia ini, menggebu-gebu. Mereka berjalan sesuai apa adanya, bekerja ya bekerja, ibadah ya ibadah. Pandangan mereka akan dunia itu tidak jauh-jauh. Pandangan mereka hanya memperbaiki dirinya, bertobat, berzikir, beribadah sebaik-baiknya. Mereka itu merasa dirinya itu sangat lemah, sangat tidak bisa apa-apa, tidak siapa-siapa. Akan dengan sendirinya tersadar bahwa seorang manusia di dunia ini tujuannya adalah beribadah dan mengabdi kepada Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah. Apa tujuannya ya kembali kepada Allah? Itu sebenarnya tujuan. Tidak lalu di dunia ini menumpuk-numpuk harta, tidak semacam itu. Tidak mencari kemewahan, tidak mencari nama besar, tidak semacam itu. Tapi dengan sadar dan dengan kejernihan hati mereka akan menyadari siapa dirinya sebenarnya. Bahkan nanti rahasia-rahasia yang tersembunyi akan mereka ketahui dengan sendirinya. Oh, itu dampak nyata orang-orang sudah belajar itu tadi itu. Begini Mas, sebelum kita berpisah, kalau dulu ketika Rasulullah masih hidup kan Rasulullah berdakwah langsung. Nah, beliau wafat, akhirnya muncullah apa wali-wali, apa yang beliau mewarisi beliau untuk berdakwah di akhir zaman ini. Memang kalau memang itu ada manusia yang memang tugas untuk berdakwah, melaksanakan apa yang tadi Mas sampaikan, kira-kira manusia itu, nah, kalau di dunia manusia punya gelar apa itu Mas? Di dunia ini beliau mempunyai gelar Imamul Aulia. Imamul Aulia. Oh, itu untuk dalam agama. Nah, kembali kepada pemberian Nusantara ini, beliau gelarnya apa itu Mas? Sekarang masih disandang sebagai bocah Angon. Itu ketika berdakwah, muridnya. Untuk perbaikan Nusantara ini gelarnya apa Mas? Ada banyak sebetulnya, tapi yang untuk Nusantara ini adalah Pangeran dari Timur. Oh itu? Ya. Oh, berarti benar kiranya ada satu manusia jasa jadi bergelar itu ada. Ya, itu di zaman ini. Ya. Masya Allah. Ini mudah-mudahan apa yang Mas sampaikan ini membawa hikmah bagi pemirsa, bahwa kalau kita belajar ketuhanan, bukan agama loh. Agama jelas orang pinter lah. Teorinya seperti ini kan gitu. Tapi ke arah ketauhidan ini kan nggak semudah kita bayangkan Mas. Kadang-kadang hal yang mereka nggak cocok, nggak disuka, dituduh lain-lain kan begitu. Paling itu yang benar kan begitu kenyataannya. Jadi perlu mencari guru yang tadi itu apa tadi? Imamul Aulia itu ada ya berarti. Carilah orang-orang yang sekarang kehidupannya sudah berubah seperti yang mengatakan tadi itu. Terima kasih Mas. Dari depan tadi saya mencoba refresh. Salah kan loh Mas ya. Jadi dulu Allah menurunkan Nabi Adam alaihissalam itu di Nusantara ini pertama kali. Karena apa? Alasannya Nusantara ini suasananya, iklimnya mirip seperti di surga ketika beliau hidup di surga dulu. Dengan tujuan untuk mempermudah adaptasi begitu. Nah, tapi karena keserakan manusia, Nusantara ini banyak rusak. Ya kan gitu. Dan di akhir zaman ini akan direfresh kembali untuk seperti dulu lagi, untuk disiapkan orang-orang yang tadi itu taat pada Allah sebelumnya itu. Cara kafah itu betul? Jadi bilang ya saya salah-salahkan. Iya, memang semacam itu. Oh gitu. Ini akal saya sangat pendek Mas, saya bodoh. Berusaha merangkai apa yang Mas sampaikan tadi. Nah, ternyata memang di akhir zaman ini ada sosok manusia yang diizinkan, ditugaskan untuk membimbing manusia kembali ke ketuhanan yang benar, begitu kira-kira. Kalau di dalam agama gelarnya Imamul Aulia. Kalau untuk perbaikan Nusantara ini dari apa dari timur itu? Oh begitu. Karena Mas sebelum Anda juga pernah dialog sama golongan seperti Anda yang menceritakan juga kisah perbaikan dari timur. Oh itu sudah ada.
Ini ternyata sinkron kan gitu. Sebelum kita berpisah Mas, adakah pesan yang Anda sampaikan buat manusia Nusantara ini Mas? Silakan Mas. Pesan untuk seluruh umat manusia yang ada di Nusantara, baik bahkan untuk di seluruh dunia ini. Perbaikilah diri kalian masing-masing, beribadah, carilah guru yang sebenar-benarnya, guru yang bisa membimbing kalian untuk menemukan jati diri bahkan Tuhan kalian. Belajarlah dari seorang guru yang benar-benar mengajarkan tentang kembali ke ilahi, kembali ke Allah. Itu adalah guru yang menuntun ke jalan surga. Tidak berguru kepada seorang guru yang terlalu menumpuk-numpuk ilmu dengan memperbanyak teori yang bahkan buku itu berjilid-jilid. Tidak semacam itu. Carilah guru walaupun jauh tempatnya, walaupun susah untuk ditemukan, walaupun tertatih-tatih untuk mencapai tempatnya. Teruslah berusaha untuk mencari seorang guru itu, seorang guru rohani, bertorekoh dengan benar yang sebenar-benarnya, beribadah dengan sebenar-benarnya. Ibadah itu tidak menuruti nafsu, tapi menjalankan perintah. Itu yang harus dipahami. Sudah cukup semacam itu. Itu pesannya Mas ya. Ini kembali carilah pelajaran torekoh, carilah guru yang benar, begitu kan? Nah, mengatakan arah guru yang benar ini kan tanda tanya Mas. Guru yang benar itu pengakuan manusia atau memang ditugaskan oleh Allah? Semua guru memang mengaku benar, tapi kembali kepada hati nurani mereka masing-masing. Jika mereka ingin kembali kepada Allah yang sebenar-benarnya, akan diketemukan kepada guru yang sejati. Jika mereka hanya ingin mencari guru, hanya sekedar mencari wawasan, mereka akan menemukan, tapi tidak menemukan seorang guru sejati. Karena mereka yang cari adalah ilmu, bukan guru rohani untuk kembali kepada jalan yang sebenar-benarnya. Ya ini maksud guru rohani yang membimbing ke arah jalan yang benar itu kemauan manusianya atau memang Allah yang menugaskan gitu loh. Ya, diawali dari kemauan itulah siapa saya, siapa sebetulnya saya, harus saya kembali ini kemana. Dari situlah bisikan-bisikan yang sifatnya positif dimulai dari hatinya. Jika bisa dicerna, diresapi, dipikirkan dan diangan-angan bahwa itu adalah panggilan dari Allah, dan dia berusaha untuk mencarinya, akan ketemu. Tapi jika bisikan itu, bisikan dari rohani, setitik cahaya itu diabaikan, maka tidak akan ketemu. Semuanya akan mengalami hal yang sama, tapi tergantung pada manusianya itu, sensitif atau tidak, dia ingin kembali atau tidak. Kalau dia masih terbelenggu dengan dunia ini, tidak akan mungkin ketemu. Oh gitu, itu bagi manusia yang mau belajar. Bagi yang mengajari ini, yang ngangkat itu Allah atau dia sendiri gitu loh? Yang mengangkat itu Allah langsung. Allah langsung? Tidak bisa mengaku-ngaku. Karena itu sebuah amanah. Di manusia ini kan sekarang banyak yang merasa bisa mengajari orang lain. Banyak orang yang bisa mengajari, orang pintar itu banyak. Tapi orang yang mempunyai keikhlasan untuk menyelamatkan umat manusia itu sedikit. Jadi kalau gitu boleh gue bilang untuk mencari guru mursyid ini sangat sulit kalau begitu ya. Susah sekali. Itu betul ya. Jadi gak sembarangan asal orang pandai ngomong, pandai ilmunya dianggap itu gak bisa kalau begitu. Tidak bisa. Kalau gitu perlu benang merah sangat tepat kalau begitu Mas ya. Mas sudah ketuaan dari Allah kalau begitu ya. Nggak bisa ngarang-ngarang kalau begitu. Astagfirullahaladzim. Oke, terima kasih Mas. Mudah-mudahan kami semua untuk istiqomah sampai kami Mas. Anda bisa melihat kan bagaimana posisi dunia ini? Mungkin karena Anda hidup pengusaha bumi bawah ini sering melihat kami di sini tengah pola kami. Selalu bersabarlah. Insya Allah. Kira-kira ada sesuatu yang bisa kamu sampaikan untuk kami nggak biar semangat? Pada nantinya juga ada, tapi tidak usah kalian pikirkan. Siap. Terima kasih. Saya kurang sopan. Silakan kembali bertugas kembali. Mudah-mudahan ini dunia saya izin tentang dunia manusia Mas. Dibantu juga untuk membuka hidayah kepada orang-orang yang belajar. Karena banyak orang sekarang ini banyak orang bingung, banyak orang istilahnya mengalami kebimbangan. Kemana harus mencari pencerahan dalam hidup gitu loh. Kesana ditipu, kesana dikhianati, kesana nggak benar kan begitu. Akhirnya juga mencari pencerahan yang benar. Mudah-mudahan ini jadi wasilah menjadi terbukanya hidayah buat manusia di dunia. Terima kasih Mas. Kembali bertugas, silakan. Salam kurang sopan. Monggo. Saya undur diri. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah.
Sadar? Nggih. Sejuk ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah pemirsa, dengan obrolan saya dengan Goib yang masuk ke dunia Pak Sulyono yang bercerita tentang bumi pertama mana yang dipijak oleh Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan ke bumi ini. Ternyata bumi yang dipijak itu ada di Nusantara, wabil khusus di Pulau Jawa ini. Kalau ingin paham ya dilihat. Walaupun secara manusia mungkin secara ilmu menolaknya kan begitu, tapi itu fakta cerita, silakan. Bahkan alasannya kenapa dan sekarang bumi Nusantara bagaimana dan untuk siapa di refresh itu pun diceritakan. Pemirsa, semua kejadian di dunia ini sudah ditakdirkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah mengendaki pasti akan terjadi, walaupun seluruh makhluk menolaknya, walaupun seluruh ilmu manusia, ilmu apapun itu, ilmu alam, ilmu kesaktian apa itu menolaknya. Bila Allah mengendaki pasti akan terjadi. Termasuk konten saya kali ini, apabila itu kebenaran itu mutlak dari Allah datangnya, karena Allah tidak kurangan, selain itu karena kebodohan kami yang di sini. Semoga manfaat, tetap semangat Nusantara, kita manusia dipesankan tadi untuk membagi diri kita masing-masing. Pertemukan seorang guru, pembimbing rohani kita untuk kembali ke jalan yang hakiki seperti itu. Bahkan juga sudah disiarkan sebagian tadi, sudah banyak di Nusantara ini orang yang sudah belajar seperti apa yang disampaikan oleh Goib yang masuk tadi. Pemirsa, mudah-mudahan manfaat, salah kata, salah ucap, salah sikap maaf kami. Terima kasih, tersemangat Nusantara. Wassalamualaikum, rahayu, rahayu, rahayu.